Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, lamnya lil milki. Semuanya milik Allah. Alhamdulillahnya adalah istighraqil jinsi. Semua bentuk pujian itu yang berhak cuma Allah. Kita nggak ada hak. Kita alim, ya alim kita karena Allah yang ngasih ilmu kita. Kita kaya, ya Allah juga yang ngasih. Kita menjadi pejabat ataupun yang lainnya, Allah juga yang memberikan kemudahan dan yang lain. Jadi kita nggak ada yang patut dibanggakan. Saya hebat ya karena guru saya. Guru saya hebat ya kayak guru ini lagi. Nanti bermuara pada satu titik, yaitu yang namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Segala puji bagi Allah alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu itu arfa'as sifatil kamaliyati, yang paling tinggi daripada sifat-sifat kesempurnaan. Gak ada sifat yang paling tinggi derajatnya, melainkan adalah sifat orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menghantarkan kita dekat dengan Allah. Karena ilmu pula kita diangkat derajat kita lebih baik daripada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma kullaha, ya kan? Kenapa Nabi Adam itu lebih mulia ketimbang para malaikat? Ya karena Allah kasih ilmu. Bahkan ayat yang lain mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama di sini namanya adatul hasrin, huruf yang menunjukkan batasan. Makanya artinya hanya saja. Innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut sama Allah itu di antara makhluk-makhluk itu, ya daripada hamba-hambanya itu al-ulama, itu para ulama. Siapa itu ulama? Orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu tentunya dia akan mempunyai sifat takut sama Allah, sehingga dia gak berani tuh untuk yang namanya maksiat. Ya. Dan ulama itu siapa? Ulama itu adalah asyadduhum khasyatan billah. Orang yang paling sangat takut sama Allah itu namanya ulama. Wa aktsaruhum ibadatan, dan orang yang paling banyak ibadahnya itu namanya ulama. Ya. Itulah mereka lah ulama-ulama ataupun orang-orang yang memiliki ilmu, yang takut sama Allah. Dan ilmu juga adalah merupakan makanan buat ruh kita, buat batin kita. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim, Syekh Azhar Mujib mengatakan ilmu itu menempati adalah sebagai makanan. Tak ubahnya ilmu itu seperti makanan. Kalau kita nih setiap hari pagi dah kagak nyarap nasi uduk, gimana perasaan? Ya kan, yang nasi kuning, yang bumbu ayam, itu kan lemes, ya muring-muringan, galak, ya kan? Pokoknya nggak stabil lah. Ketika makan baru bengong, ya kan, mual, tiduran dan yang lainnya. Itu jadi tenang, lapar kayak singa, kenyang kayak orang bego, orang bodoh. Itu jasad kita, tubuh kita. Kalau nggak makan sehari lemas. Kenapa orang itu gontok-gontokan, saling bunuh, saling demi sesuap nasi biar kita makan? Kenapa? Karena orang makan itu gak enak kalau nggak makan gitu. Ya. Itu jasad kita. Nah, gimana dengan ruh kita? Ruh kita juga perlu makan. Nah, makannya itu al-ghidha. Ghidha itu adalah ilmu. Kalau hati kita tidak dikasih makan, dikasih gizi, itu sama kayak zahir kita. Artinya kita itu geringsang gitu kan. Orang kalau nggak punya ilmu, orang nggak ada sifat takutnya sama Allah, nggak tahu hukum mana yang halal, mana yang haram, sehingga menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena hatinya itu lapar. Makanya kita penuhi dengan cara kita ngaji. Syukur alhamdulillah, Haji Taufik itu ada itu taklim setiap malam Sabtu, kemudian akan di Babar. Mudah-mudahan itu sebagai santapan kita buat ya sehari-hari ataupun seminggu 2 kali ataupun yang lain, agar kita ini gak kelaparan
Bisa juga sifatnya itu adalah kita dengan cara sholawat ataupun berzikir. Cuman itu semua nggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Jadi nomor satu itu adalah ilmu. Nabi mengatakan, ya kan, maka dalam sebuah yang disadur dalam sebuah nazom yang intisarinya dari hadis Nabi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu mardudat, ditolak di sisi Allah, la tuqbalu, enggak diterima. Ya. Laisal ilmu illa bil amal. Bukanlah dikatakan ilmu kecuali dengan amal. Begitu sebaliknya, walaisal amal illa bil ilmi. Tidaklah dikatakan itu sebagai amal kecuali dengan didasari ilmu. Jadi kita ini ibadah, ya kan, kalau tanpa adanya sebuah ilmu ya percuma. Makanya banyak tuh hadis-hadis yang berkeliaran itu, hudurul majlisil alim khairum min alfi rakaatin. Menghadirkan diri kita ke majelis-majelis ilmu itu lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat yang tanpa didasari oleh ilmu. Ya kan? Maka dalam sebuah hadis yang lainnya mengatakan 1 rakaatnya orang yang berilmu itu lebih baik kualitasnya ketimbang 1000 rakaatnya orang bodoh yang beribadah. Jadi masalah diterima ataupun kualitas daripada amal kita tergantung daripada ilmunya kita. Paham? Makanya man izdada ilmuhu izdada khaufuhu ilallah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tentu bertambah juga rasa takutnya kepada Allah. Itu cirinya ilmunya itu masuk, bermanfaat, diamalin, qabul namanya. Ya. Jadi nggak ada tuh satu sifat yang lebih tinggi daripada sifat orang yang memiliki ilmu. Tentunya ilmu Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah wahdahu, zat yang maha esa. La syarikalahu, tidak ada serikat bagi Allah itu, alladzi khassa, yang Allah mengkhususkan man syaa, siapa saja yang dia kehendakinya, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, bil ma'athiril hukmiyati, dengan asar-asar atau hadis-hadis yang mengandung hukum di situ. Siapa aja yang Allah kehendaki. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah sebagai hambanya Allah, ya, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, alladzi khassahu, yang Allah mengkhususkan kepada nabi kita, ya, bi jami'i kamalatil ubudiyyati, dengan keseluruhan ataupun dengan totalitas kesempurnaan sifat kehambaannya. Jadi jangan heran kalau seandainya Rasulullah itu ibadahnya kayak gitu. Ibadahnya itu non-stop, bahkan malam itu sampai kakinya bengkak. Ya. Ustaz beliau juga bengkak gitu, main bola juga nih. Ya. Itu jangan heran. Emang apa ya kalau bahasa kita tuh? Komponen-komponen daripada strukturnya penciptaannya Rasulullah itu memang diambil dari bahan yang terbaik gitu. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah itu sempurna dalam ibadahnya kepada Allah. Kalau kita kan beda, tanahnya kita tanah sengketa, tanah apa lagi, tanah tinggi, tanah kusir gitu. Ya kan kalau Rasulullah kan dari tanah-tanah terbaik tuh dikumpulin. Kita udah becek dulu mungkin karena Mesir lagi. Ya. Jadi jangan heran kalau Rasulullah itu begitu sempurna dalam ibadahnya, karena Allah pilihin komponen-komponen, ya, pada diri Rasulullah itu yang terbaik gitu. Gak yang abal-abal. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan kesejahteraan ala sayyidina Muhammadin, kepada nabi kita, kepada junjungan kita. Muhammadin itu Nabi Muhammad, alladzi mala Allahu, yang Allah telah memenuhkan, yang Allah penuhi qalbahu, akan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la, daripada sifat agungnya Allah yang tinggi. Kenapa? Karena Allah kasih tuh
Sifat-sifatnya Allah di situ sebagiannya dikasih kepada Rasulullah. Ya, makanya beliau itu menjadi orang yang begitu mulia. Wa ayyanahu, dan Allah menentukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, daripada kegantengannya yang paling bagus. Nabi paling ganteng. Ya. Kalau kita kan yang kita tahu yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ibarat semangka itu dibelah dua. Itu setengahnya itu Nabi Yusuf. Ya, sisanya kita ada tuh bagi-bagi. Ya, kita dapat yang lompatan ininya apa namanya? Bijinya. Ya, itu udah orang paling ganteng waktu itu. Tapi Rasulullah itu utuh gitu. Cuman Rasulullah itu ketutup gantengnya, ilmunya, semuanya dengan akhlaknya. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karam. Nabi itu di atas semuanya, dari segi akhlaknya, dari segi fisiknya. Beliau paling ganteng. Fasara sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang paling senang. Kenapa? Ya itu tadi. Emang Allah khususin Nabi Muhammad itu dengan yang terbaik, makanya senang gitu. Kan kita kalau seandainya kita dikasih fasilitas yang terbaik gitu kan, taruh di hotel gitu, gimana perasaan kita? Otomatis kita senang. Ya. Mansuran adalah yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi, dan tercurahkan juga kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wasalihina, dan orang-orang yang menapaktilasi ala nahjihi, atas cara hidupnya Nabi, fanalu, maka mereka mendapatkan khairan wafiran, kebaikan yang sempurna. Jadi orang yang mengikut cara hidupnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, insya Allah dia itu akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun setelah itu, ba'du itu asal katanya ba'da. Amma ba'dal basmalah walhamdulillah wassalah ala nabi, itu nah jumlah itu dibuang, iwadun, artinya diganti, dikompensasikan dengan adanya doma di situ. Jadi doma itu adalah tadullu ala harfil jumlatil mahdhufah. Fayaqulul murtaji, maka berkata al-murtaji. Nah, murtaji ini asal katanya irtaja. Ada kata roja, ada irtaja. Kalau roja itu sulasi, hurufnya 3, sedikit. Tapi irtaja itu bertambah. Nah, ketika kalimat itu berubah dari satu kata ke kata yang lain dengan bertambah hurufnya, itu adalah sebuah kaidah, ya, ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Ya, bertambahnya huruf dalam satu kalimat itu jangan dikira nggak ada fungsinya, tapi ada fungsinya. Maknanya itu adalah makna banyak atau makna bertambah dan yang lainnya. Makanya di sini artinya murtaji itu bukan orang yang berharap, tapi orang yang sangat-sangat berharap. Artinya, ya. Fayaqulul murtaji, maka berkata orang yang sangat berharap, ghufral masawi, akan ampunan daripada kesalahan-kesalahan. Ya, siapa beliau? Muhammadun Nawawi, namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ya. Hada syarhun, ini adalah sebuah syarah. Syarah itu penjelasan. Ya, wadhatuhu, yang aku buat. Wadhatu asli maknanya itu asal sesuatu namanya wadha. Asal kejadian namanya wadha. Aku buat ini syarah alal kitabi, atas kitab, al-mustamili, yang meliputi alal mawa'idh, atas bermacam-macam nasihat, lil 'allamatil hafidhi, bagi pengarangnya al-'allamah al-hafiz asy-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-syahir, yang lebih terkenal bi Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Tsummal Misri, itu adalah dari Mesir asalnya. Taghammadahullah, semoga Allah membanjiri, semoga Allah mencukupkan kepada beliau itu bi rahmatihi, dengan kasih sayangnya. Amin. Wasammaituhu,
dan aku jadikan sarah ini nih, kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, nasoihal ibadi, nasihat-nasihat hamba untuk hamba fi bayani, dalam menjelaskan al-fatin, lafaz-lafaz munbihatin, yaitu peringatan-peringatan atau alarm-alarm kita alal istidadi, untuk mempersiapkan di yaumil ma'adi, untuk hari kiamat. Wa as'alullah, ini masih pembukaan. Wa as'alullah al-karim, dan aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, ayyan fa'at, agar memberikan manfaat bihi, dengan syarah ini, dengan kitab ini, al-muslimina, kepada semuanya orang-orang muslim termasuk kita mudah-mudahan. Wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah jadikan syarah ini, kitab ini, dakhiratan, sebagai simpanan ya ila yaumiddin, kepada hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa tusannu, dan sangat disunnahkan, inda ibtida'i kulli umurin, ketika hendak memulai setiap urusan, ghairi muhkiratin, yang tentunya tidak hina. Jadi urusannya bukan urusan yang sifatnya hina, artinya urusan itu ada nilainya gitu ya. Fa in tarakaha, maka apabila dia meninggalkan baca bismillah fi awwaliha, pada awalnya, ata biha fi asnaiha, maka dia boleh mengucapkan di pertengahannya. Dalam sebuah keterangan banyak tuh, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah, yang anak kaprawi pasti tahu ya. Setiap sesuatu ya yang memiliki nilai yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtaru, ya kan, maaf, wa ajzamu, dan yang lain, semua itu qalilul barakah, enggak ada berkah. Wa in tamma hisan, meskipun secara pekerjaannya selesai, tapi enggak ada efeknya, enggak ada akarnya, enggak ada sebuah keberkahan, enggak ada sebuah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ngapain aja yang sifatnya pekerjaan itu ada nilainya, makan, minum, tidur, dan yang lainnya, itu harus diawali dengan bismillah. Kita makan nih, lupa kalau baca bismillah. Nah, maka di sini kata Tuan Muslim, atabiha fi asnaiha, maka boleh kita mengucapinnya di tengah-tengah. Kalau makan udah tinggal setengah, dendengnya apa namanya, rendangnya itu lupa. Astagfirullah. Wah, telah, nggak ada kata telah. Jadi bismillahirrahmanirrahim fi awwaliha wa akhiriha. Nah, kalinya gitu. Jadi kalau kita kelupaan atau yang lain, harus baca bismillah. Kenapa? Karena keberkahan itu yang kita harapkan ketika kita tidur, sehingga tidurnya itu menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena nanti bangun di sepertiga malam terakhir, begitu. Biqaulihi, dengan perkataannya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ucapannya kita bismillahirrahmanirrahim doang, tapi tambahin fi awwalihi wa akhirihi, aman ya. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, bagi Allah, fi kulli hinin, pada setiap keadaan. Fi kulli hinin, pada setiap waktu, ai zamanin, qalla au kathura, mau sebentar kayak mau banyak kayak gitu. Wa awqatin wa hiya azminatin mahdudatin, adalah dan pada waktu-waktu yang 24 jam, azminatun mahdudatun, adalah waktu yang sudah ditentukan. Wa hiya min atfi khasin ala amin, ini termasuk daripada ataf khas kepada ataf am. Wassalatu ay al-afu minallahi, al-afu itu kasih sayang ya. Dan semoga kasih sayang minallahi, dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah, para malaikat dan yang lainnya, ala rasulihi, tercurahkan kepada rasulnya, ila kafatil khalqi, kepada keseluruhan makhluk, asrafil khalqi, Rasulullah adalah semulia-mulianya makhluk. Bahkan dalam kitab At-Tibai itu Maulid, kenapa beliau itu dibilang asyrafil maratib, asyrafil khalqi? Kenapa? Karena dia itu in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu kalau disakitin nggak pernah tuh yang namanya balas. Ya'fu, dia selalu maafin. Kenapa? Karena ternyata dengan bentuk kasih sayang itu banyak orang itu yang masuk Islam itu
Ya karena kasih sayangnya Rasulullah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kan begitu. Jadi Nabi itu disuruh Allah, dakwahnya itu penuh dengan kasih sayang. Pernah satu ketika lagi hari raya Idul Fitri, ketika itu Nabi habis sholat Id, dia itu jalan keliling gitu biasa, liatin umatnya ataupun sahabat-sahabatnya. Ketika di satu tempat itu, di tempat main gitu, ada anak-anak pada main baju jubah, ya kan? Sepatunya itu nyala, sepatu apa namanya itu, ATT, ya nyala, gitu. Nah di situ lagi anak-anak pada main tembak-tembakan atau yang lain, ini mau improvisasi. Ya mulai lagi main, ada satu anak gitu, dia itu nangis, akhirnya disamperin sama Nabi. Nah kenapa anak kamu nangis? Ya, dia nangis sambil awalnya dia sono, karena nggak tahu kalau itu Nabi. Sono. Orang nangis kan begitu kalau lagi ngambek, jangan ganggu. Baik-baik ditanya, aku ini adalah yatim. Kenapa? Karena ditinggal sama ayahnya, meninggal ketika perang fisabilillah, meninggal, nangis. Ya, nah itulah sifat kasih sayangnya Nabi itu. Akhirnya saya ini yatim piatu, dalam arti nggak punya orang tua, nggak punya pakaian, nggak ada yang beliin di Idul Fitri gitu. Nah kita begitu, kalau Idul Fitri itu anak nomor 1, kita nomor 100 gitu. Ya, baju partai kita pakai. Ya, yang penting anak penting pakai ini sepatu ATT gitu. Akhirnya itu dibawa oleh Rasulullah itu ke rumah. Ya, maukah kamu aku ini menjadi ayahmu, ya, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu. Dimandiin, ya kan? Kasih baju baru, dikasih makan. Di situ udah main girang gitu. Tahu anak-anak yang lain kaget gitu lah, biasanya nangis, kok dia itu tawa yang dia gembira sekarang. Iya, saya udah nggak yatim lagi. Kenapa? Bang bapaknya hidup lagi? Enggak, itu Rasulullah jadi ayah saya. Kemudian Siti Aisyah ibu saya Fatimah. Malah yang nangis yang benar-benar coba bapak gue mati. Ya kan, lo mati kan emang punya ayah seperti Rasulullah begitu penyayang gitu. Ya, itulah makanya sifat Rasulullah itu asrafil khalqi, semulia-mulia makhluk. Kenapa? Karena itu tadi Rasulullah itu, aduh gimana ya, beliau itu gak pernah yang namanya itu membalas. Banyak cerita-cerita ketika berdakwah di Taif, disambitin, ya kan, Jibril, Mas kalau mau gitu, penduduk Taif gua sikat habis. Kalau kata Nabi, jangan Jibril, ya gitu ya, karena dia nggak tahu. Fa'innahu la ya'lamun. Itu maksud saya bilang, ilmu tuh menentukan. Jadi orang punya ilmu tuh pasti dah dia paham, jadinya orang berakhlak jadinya. Enggak, itu kalau nggak ada ilmunya, ya ajar gitu. Kata Nabi Musa, kalau Nabi terdahulu kan begitu. Ketika dia kesel sama kaumnya, sikat semua. Ya kan, yang kaum Sodom, Samud, ya kan semuanya, Fir'aun dan yang lainnya. Tapi Rasulullah enggak begitu, enggak kayak yang lain. Kasih sayang itu kuat. Nah Rasulullah itu berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi disuruh tuh, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah di situ. Ya. Banyak kita cerita-cerita Rasulullah itu. Wa huwa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala, dan makhluk itu, ya, kullu ma aujadahu Allah Ta'ala, setiap apa yang diadakan oleh Allah Ta'ala, ala takdiri, atas takdir ketetapannya, ya kan, sesuai dengan takarannya, kapasitasnya. Aujabatul hikmatu, maka wajib bagi sesuatu itu al hikmatu, hikmahnya. Artinya apa aja yang diciptain Allah nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza, nggak ada yang sia-sia, semua itu ada hikmahnya. Ya. Wal bariyati, dan sebaik semulia-mulianya bariyah, ayat al makhlukat,
Bariyah bermakna makhluk mutlakon secara mutlak. Awil lati fil ardi ataupun di muka bumi. Fahiyya min atfil muradi fi aw min atfil khasi 'ala al-'am. Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka junjungan kami Nabi Muhammad afdhalu khalqillah. Dia itu adalah sebagai yang paling afdal di antara makhluk Allah. Ya, kullihim keseluruhannya. Enggak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya kedudukan khusus di dalam Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku enggak ciptakan di alam semesta ini. Ngapain mintain kita, nyusahin aja gitu. Bawa macam-macam dia minta Allah lah, itu mana nafsu lu semua. Umur panjang, umur 85 masih bisa panjang. Ya, untung malaikat nggak ngabulin. Kalau dikabulin dipanjangin umurnya sampai kiamat gitu. Makan dan susah dan yang lainnya. Ya kan, panjang permintaannya, pengen ini, pengen itu, pengen. Kata Allah lah, ini mah nafsu kalian semua yang kalian minta kepada. Yang jatah kemana kata Allah gitu. Yang aku minta dari kalian itu adalah berdoa istiqomah dalam beribadah. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang istiqomah dalam ibadah. Dan seburuk-buruknya orang ketika dia sudah ibadah tapi berhenti. Itu seburuk-buruknya orang. Jadi Allah itu meminta kepada kita ibadah itu yang penting istiqomah. Ya bukan yang namanya banyaknya, bukan sedikitnya, yang penting sedikit tapi istiqomah. Buat apa? Sehari hatam baca Quran, sehari hatam baca Quran, cuma bibirnya doer. Yang kalau baca Quran seharian gitu, besoknya nggak baca lagi. Ya mendingan baca satu ayat, tapi setiap habis maghrib kita istiqomah. Ya. Hadhihi ayat mustahdirati fi dhihni. Ini kalau hati itu kalimat istihdar fi dhihni. Jadi kalau bahasa kita ini perhatian. Munbihatun adalah sebuah peringatan-peringatan alal isti'dadi untuk mempersiapkan diri di yaumil ma'adi untuk menghadapi hari kematian atau hari kiamat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang berani-beranian masuk kubur tanpa adanya amal soleh itu seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Ya, susah, pegel dan yang lainnya, capek, tenggelam. Kita jangan sampai kita meninggal ini nggak punya amal. Ya, kalau kita nggak punya amal, nah, berarti muhisan, kuburan kita nanti muhisan. Wah, nggak enak. Amal kita tuh yang seandainya yang buruk-buruk, na'udzubillah min dzalik gitu, itulah yang akan menjadi ular-ular yang menemani di kuburan. Kalau amal jelek, tapi kalau bagus ya ditemenin sama ya yang ganteng-ganteng, laki-laki yang ganteng. Ayat alat ta'ahubi, ayat jelasnya untuk mempersiapkan diri li ajli waktu rujui, untuk waktu kembali ilallah ta'ala. Nah makanya dengan ngaji kita ini kita jadi punya tuh remnya gitu. Ngerem adalah kita mempunyai persiapan. Fa inna minha, maka sesungguhnya minha daripada al-munbihat kitab ini nih, ma yaqulu, ada di dalamnya itu masna. Ada yang sifatnya zaujain, dua-dua. Ada dua hal yang ini dilawan dua-dua gitu. Nanti makolahnya itu dua-dua nanti. Wa minha, dan diantaranya ma yaqulu sulasiyan. Ada juga yang sifatnya itu sulasi 3-3. Ila tamamil asrati, sampai ke 10. Sampai 10 itu nanti ada 10 gitu. Nanti kita ikutin. Wa jumlatul maqalati, adapun jumlah makalah dari kitab ini nih, mi'atani wa arba'a asyarata. Jumlahnya ada 214. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una, hadis ya, dari 214 itu hadisnya itu berupa 45 hadis Nabi. Wal bawaqi, dan sisanya itu atharun, itu perkataan para sahabat. Wa ana, dan saya sekarang uridu at-tabarruka, sekarang saya pengen mengambil tabarruk bi ityani haditsaini, dengan mengambil dua hadis
syarifaini yang sangat mulia keduanya, jalilaini yang sangat agung. Apa itu dua hadis itu yang menjadi pertama yang diambil kabar? Fal haditsul awal, maka hadis yang pertama, ajazani bihi al-allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami tsumma al-Madani al-Hambali. Ya, yang dijazahkan oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami ya al-Madani al-Hambali. Wa huwa nama beliau itu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan, yang hadis ini muttasil ittisal ila Abi Dzar al-Ghifari, kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi, pada apa yang diriwayatkannya, an Rabbih azza wa jalla. Berarti hadis ini hadis qudsi. Qala ta'ala, apa kata Allah ya. Jadi hadis qudsi itu hadis yang dari Allah tapi diterjemahkan oleh Rasulullah dengan bahasanya Rasulullah. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Inni, sesungguhnya aku, haramtu, aku ini mengharamkan adzulma, perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku sendiri. Artinya apa? Allah aja mengharamkan bagi dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Nah, maka otomatis ketika Allah menciptakan alam semesta, itu Allah itu bukan berbuat zalim, artinya Allah itu enggak zalim sama kita, gitu. Ya. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum muharramah, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian muharramah, sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana aku mengharamkan kezaliman, hambaku juga jangan sampai berbuat zalim. Jangan zalim. Kata Allah, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian semua itu sesat, nggak tahu agama, nggak tahu yang namanya, semuanya itu zulumat, gelap semua, nggak tahu aturan. Ya, illa man hadaitahu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada orang itu. Fastahduni, maka mintalah petunjuk hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepada. Jadi poinnya apa? Kita ini semuanya itu nggak tahu apa, nggak tahu agama, kita ini bodoh, kita nggak tahu hukum. Nah, maka dari itu kita minta hidayah sama Allah. Kalau kita minta, Allah pasti kasih. Ya. Nah, itu kesalahan kita. Kita ini kadang-kadang nggak butuh sama Allah. Padahal hidup kita aja itu bergantung sama Allah. Ya kan? Kita ini hidup, siapa yang hidupin? Allah sejatinya. Ya kan? Berarti kita ini butuh sama Allah. Nah, maka dari itu jadilah kita ini seorang hamba yang selalu butuh sama Allah. Makanya setiap dalam doa kita, setiap sholat kita, dalam hal apapun kita kudu doa sama Allah, minta sama Allah. Kenapa? Karena dengan minta sama Allah, Allah demen. Jadi Allah tuh demen direwelin gitu. Ya beda mungkin tahu-tahu direwelin dulu lagi gitu. Ya kemarin belum bayar, baru mau utang lagi. Ya haji ini bocor penting gitu. Ya mau bayar. Kalau Allah enggak demen tuh sama doa rombeng kita. Ya kenapa? Karena semakin Allah itu diminta, Allah semakin. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, kalian itu semuanya lapar. Gak ada yang bisa makan, gak ada yang bisa memberi makan. Kita makan itu kalau bukan karena kemudahan yang Allah kasih, kita gak bisa makan. Semua itu pada hakikatnya gak ada yang bisa makan. Kenapa? Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Karena Allah izinin dia, karena Allah kasih rizki dia, makan. Makanya apa yang menjadi milik kita belum tentu rizki kita, tapi apa yang menjadi rizki kita sudah pasti milik kita. Kita besok nih mau ke Ragunan, malamnya bikin lontong buras tuh, ya kan? Betul bikin makan, naiklah kita bis pariwisata gitu, ataupun Kuantas Bima, atau kita taruh di bawah bis, di bawah jok mobil itu, ya di bawah namanya bangku.
Sampai Ragunan tinggal. Kelupaan lontong ada 2 dus di bawah sama supirnya. Supirnya ini rezeki anak soleh. Padahal waktu setengah mati dia bikinnya mana-mana. Iya, artinya apa yang menjadi milik kita belum tentu rezeki kita, tapi yang menjadi rezeki kita pasti milik kita. Makanya itu kita ini gak bisa makan kecuali Allah berikan makan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Semua itu atas izin Allah, kita gak bisa. Ya. Fastaqimuni, maka minta makanlah kepadaku, kata Allah. Ut'imku, maka aku akan memberikan makanan kepada kalian. Intinya dalam segala hal kita minta. Ya ibadi wahai hambaku kullukum arin, kalian semua itu arin, telanjang dulu. Nggak ada yang punya pakaian dulu. Ya, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya. Ya ibadi wahai hambaku innakum tukhti'una bil laili wan nahari. Wahai hambaku sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di waktu malam dan siang. Ya kan? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku selalu mengampuni dosa-dosamu semuanya. Yang penting apa? Fastaghfiruni. Tuh, yang penting kita mau memohon ampun sama Allah. Gak jadi masalah kita sehari ini 70 kali buat maksiat. Yang penting kita memohon ampun kepada Allah. Ya. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah dia taubat sama Allah. Selalu taubat. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi wahai hambaku innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian tidak akan sampai durri, kemudorotan kepadaku, bahaya kepadaku. Fatadurruni, maka kamu membahayakan aku. Kalian nih seandainya semuanya itu nggak ada yang sembahyang gitu, ya kan, biarin aja Allah, jangan kita sebelah kali gitu. Kata Allah, ya kagak ngaruh coy gitu, nggak ngaruh. Kenapa? Kata ibadah gitu ya buat kita. Ya, kita maksudnya buat kalian juga nantinya. Semakin mengetengkan ibadah, argonya jangan. Gitu. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan sampai kepada walan tablughu, dan tidak akan sampai naf'i kepadaku. Fatanfa'uni, maka kalian memberikan manfaat kepadaku. Ibadah itu semuanya kita sama Allah serentak. Enggak ngaruh sama kerajaan Allah. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awal kalian wa akhirakum, dari mulai lahir sampai ente mati gitu. Ya wa insakum, dan dari jenis manusia kalian, wa jinnakum, dan dari jenis di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin, adalah kalian semua atas satu hati orang yang bertakwa. Semuanya menyatu gitu, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari sejak kecil sampai kita mati, semuanya itu taat sama Allah gitu. Ya ala qalbi rajulin wahidin minkum, di antara kalian, mazada dzalika, tidak akan pernah menambahkan yang demikian itu, fi mulki syai'in, pada kerajaanku sedikit pun enggak ada. Kenapa? Karena Allah butuh sama kita. Kita butuh sama Allah. Nah, itu namanya kullu syai'in iftiqarun ila Allah. Setiap sesuatu butuh sama Allah, sedangkan Allah kan butuh kita. Yang butuh kita. Jangan dibalik. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan jenis manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, adalah atas satu hati orang yang paling fajir, fujur, yang paling buruk gitu kan, di antara kalian, mana qasodalika min mulki syai'an, tidak mengurangi yang demikian itu dari kerajaanku sedikit pun. Artinya Allah nggak turut tuh. Ya beda sama RT, kalau nggak dipilih ya turut. Kalau Allah biar kata kita nih sepakat yuk semuanya, kita jangan nyembah Allah yuk gitu. Ya kali aja Allah turun gitu, ya kan? Allah nggak sedikit pun nggak turun.
Lau ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya awal kalian, wa akhirakum dan akhir kalian, wa insakum dan manusia di antara kalian, wa jinnakum dan jin di antara kalian, qamu semuanya berdiri fi sha'idin wahidin pada tempat yang tinggi. Sha'id itu maknanya tempat tinggi, sha'id dan mimbar, pada satu tempat yang tinggi. Semuanya naik ke atas itu, ke satu tempat yang dataran tinggi di situ, gunung dah gitu. Fasa'aluni, maka mereka semuanya itu meminta kepadaku, kata Allah. Ya, fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatuhu. Allah. Fa'aqaitu, maka aku akan berikan kulla wahidin, setiap salah seorang, setiap seorang itu mas'alatu, apa yang dia minta. Ada minta jodoh, ada yang minta apa lagi itu, ya kan, rezekinya lancar, usahanya lancar dan yang lainnya. Itu semua permintaan dari makhluk jin dan yang lainnya dikumpul jadi satu, minta sama Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Itu Allah ngasihnya sesuai. Kalau kita kan udah nih, udah ini aja dah, ya kan, plastiknya ini ataupun biasanya ini gitu, nggak apa-apa, nasinya juga lain gitu. Kalau Allah per orang itu persis apa yang dia minta. Ya. Mana kasodalika mimma ini, tidak pernah berkurang yang demikian itu mimma ini dari apa yang aku miliki, kata Allah. Jadi semakin diminta itu gak berkurang sedikit pun apa yang Allah miliki. Kan? Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali seperti yanqusul mikhyatu, berkurangnya jarum buat apa tuh? Buat jahit. Idza udkhilal bahra, apabila dimasukkan ke lautan. Seperti nih, apa, jarum kita masukin ke laut tuh segitu. Masih banyak banget. Jarum dilemparin ke lautan satu gitu. Masih banyak tuh lautan itu. Dimicu-micuin satu enggak mengurangi lautan itu gitu kan. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya, hanya saja itu semua amal, itu semuanya amal kalian. Jadi aku ini, kata Allah, gak ada kepentingan sama kalian. Amal kalian itu ya semuanya buat kalian. Aku mah cuma apa ya? Cuma ngitungin doang gitu. Nih apa kamu hari ini segini. Nah, ada sedikit pun Allah itu mengambil keuntungan. Uhsiha, aku menghitung-hitung amal kalian, laku bagi kalian. Bahkan Allah itu kalau bahasa kita tuh digaji kagak apa kagak, ya kan, kita ngerjain tuh. Berapa banyak manusia, semuanya catatan amalnya itu sama Allah dicatat. Fala tazalamuna fatila, Allah sedikit pun udah zalim gitu. Catatannya semuanya sesuai, nggak ada yang kelewatan, ketiduran dan lain-lain. Nah setelah dihitung-hitung sama Allah, tsumma uwaffikum, kemudian aku kembalikan kepada kalian, iya itu amal. Artinya apa? Ya udah, amal yang Allah itu dikasih kepada dia. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati amalnya baik, falyahmadillah, maka hendaknya kita berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah ya Allah, amal saya bagus. Tapi kebalikannya, waman wajada khairan dzalika, dan barang siapa yang mendapatinya amalnya itu selain daripada yang baik, berarti buruk, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan kamu caci maki kecuali dirimu sendiri. Kenapa lu waktu hidup ada pengajian, ada ini gak mau ngaji gitu kan, sekarang aja baru nyesel. Sedangkan kan yang bisa namanya untuk melakukan itu semua kecuali kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah kita nyalain Allah. Yang kita sadari kita. Kenapa dulu ketika Allah kasih modal hidup kita, kasih rezeki, dikasih umur dan yang lain, semua fasilitas kita Allah kasih, kenapa kita gak ibadah kepada Allah? Sekarang aja ketika kita ini udah meninggal, kita sendiri yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, maqala wal hadits tsani Allah